Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irina Ramdhani. Saya dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang paling efektif untuk membangun sebuah karakter seorang pelajar agar moto dalam membangun karakter suatu bangsa dapat terwujudkan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatul lil alamin memberikan perhatian serius terhadap perkembangan pendidikan bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, demi terwujudnya masyarakat bangsa dan umat Islam, maka perlu adanya telaah lebih lanjut tentang hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk mencerdaskan bangsa. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti dari hubungan itu sendiri. Menurut Tams Jayakusuma, hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan orang lain. Sedangkan definisi umum dari kata hubungan yaitu sesuatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional adalah erat satu sama lain. Dalam artian, antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena kita semua bisa lihat dari tujuannya, baik tujuan dari pendidikan Islam maupun tujuan dari pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) atau dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang salah satu tujuan pendidikan nasional adalah menjadikan manusia seimbang dari segi intelektual dan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai agama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara pendidikan Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan intelektual pertumbuhan pribadi manusia secara menyeluruh yang dapat dilakukan melalui latihan-latihan kejiwaan, akal pikiran, kecerdasan, perasaan, serta panca indera yang dimilikinya. Oleh karena itu, dapat kita ketahui bahwasannya pendidikan Islam sangatlah berperan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut. Pendidikan Islam di Indonesia dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan pada kaidah dan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mempelajari ilmu agama saja, tetapi sudah berkembang mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib yang harus diberikan. Jika pendidikan Islam tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu, tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Karena itu, kehadiran guru profesional pendidikan agama Islam sangatlah dibutuhkan. Untuk memperoleh kebahagiaan dan mencerdaskan manusia Indonesia ini, kuncinya hanya dengan ilmu. Hal ini tertera dari sabda Rasulullah SAW, "Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dari keduanya, akhirat ataupun dunia, maka haruslah dengan ilmu. Pelaksanaan pendidikan agama di Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat. Di antaranya dasar yuridis atau hukum, religius, sosial, psikologis. Konsep pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Konsep pendidikan Islam itu mengacu pada apa yang telah menjadi pedoman hidup dan ditinjau dari beberapa perspektif. Di antaranya Al-Quran, Al-Hadis, filosofis yakni pembentukan akhlak mulia. Sedangkan konsep pendidikan nasional itu didasari dari Pancasila ataupun Undang-Undang Dasar 1945.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.